Oke, baik. Baik, kita masih rame nih ya. Kita sudah mulai lagi Pak Andri. Waduh, ini luar biasa tadi jeda. Saya juga ingin ceritakan juga Pak Andri. Ini ada pengalaman Pak Andri dari salah satu pengguna Kopaja juga yang kebetulan juga produser kami nih ya. Pernah melihat secara langsung supir Kopajanya begitu ketika di tengah jalan mengemudikan persnelingnya copot Pak. Tapi tetap jalan. Sambil membenahi tetap jalan. Luar biasa Pak, itu nyawa orang ya dipermainkan seperti itu. Nah, tapi saya tanya Bang Tigor, kenapa sih permajaan sulit? Orang saya nggak dapet izin, saya mesti bayar dulu kalau bisa, baru bisa izin permajaan. Insya Allah kalau ada yang mempermainkan itu kasih tahu saya akan pecat. Bagaimana Bang Tigor? Sekarang tapi pakai mic Pak. Jadi gini, sekarang gini Pak, saya ajak, yuk kita buka Pak. Boleh. Desain konsep revitalisasinya itu yang penting sehingga bisa dikontrol oleh publik, oleh media. Jadi jangan malam ini kita bicaranya, gitu loh. Pak Andi boleh pakai mic. Malam ini kita ajak Bang Tigor dan pengamat-pengamat transportasi untuk sama-sama membenahi transportasi di DKI. Oke. Ya gitu. Saya akan membuka itu seluas-luasnya bagaimana masalah transportasi ini bisa kita diatasi. Kita tidak bisa berdebat. Yang penting eksekusinya. Nah, kalau seumpamanya Bang Tigor, ya kalau misalnya Bang Tigor besok mau ke tempat saya, alhamdulillah. Langsung datang Bang, silakan Bang. Iya kan? Ini begini, kita kan punya konsultan dari ini. Ya, kita punya konsultan. Kalau ada yang salah kasih tahu. Nah, untuk pembenaran, kita beriringan. Gitu loh. Nah, untuk pengadaan kita serahkan ke operator, tapi kita punya speknya pun begitu. Dari Indi kita begini, kita kasih tahu juga ini sebagainya. Dan kita nanti semuanya kita tayangkan dalam LKPP. Gitu supaya kita gampang tek gitu loh. Ya supaya jalan seperti itu. Pokoknya kami semuanya itu berhubungan yang sekarang terbuka. Permajaan, izin, bayar nggak ada. Ya kan? Kalau seumpamanya ada yang mempersulit, kalau seumpamanya betul-betul sesuai ketentuan, sudah barang tentu. Pak Nana mau tambahin soal izin permajaan, mungkin sudah bergabung nih ya ke... Mungkin begini, masalah operator mungkin sampai di Bang Tigor. Artinya dia melihat bahwa kok Kopaja aja terus gitu. Padahal di sisi lain kita di Jakarta ini macam-macam kan itu ya. Artinya dia ingin tahu kita sebagai operator ini sebenarnya blueprintnya apa sih nanti Jakarta secara umum dulu. Karena dalam mempersiapkan revitalisasi bagi kami juga Pak, itu kan butuh tahapan yang agak berat, misalnya dari segi pembiayaan, segala macam dan segala macam lah. Nah, ini kita harus tahu blueprintnya nih. Jadi persiapan kita lebih cepat. Gitu aja. Blueprint ya. Kalau Pak Dodi mendengar ini nih Pak yang baru nih, gimana Pak dari pihak polisi, dari pihak Satlantas Pak? Silakan. Kita menyambut baik ya Mbak ya. Kita menyambut baik. Apalagi ini akan sangat berarti ya buat keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sehingga program-program ini pasti kita dukung. Asalkan eksekusinya tepat ya Pak ya. Oke baik. Nah Bang Tigor, pesan nih terakhir, Anda pasti kaget juga kan dengar Pak Andri bicara spontan seperti ini dengan menjelaskan nggak ada itu nanti akan diatur, disikat. Nggak kaget. Nggak kaget. Karena semua kadisub kayak gitu ngomongnya. Ini baru 2 bulan loh. Makanya semua kadisub kayak gitu ngomongnya. Begitu baru luar dia biasa. akan bentar Pak. Saya gambarkan. Kenapa saya bilang nggak kaget? Ya mulai zamannya Pak Pristono ya, terus sampai sekarang revitalisasi, ya. Jadi, tapi seperti apa tadi dikatakan oleh kawan saya? Blueprintnya seperti apa? Yuk kita omongin sama-sama. Tapi kita kasih kesempatan dong pasti ke Pak Andri ya. Makanya kalau memang mau berubah, mau yang berbeda Pak Andri, ya libatkan sejak awal. Blueprint secara keseluruhan, jangan cuma Kopaja, jangan cuma A, B. Ini kita bicara transportasi, ya bukan cuma bicara Kopaja, Metro Mini segala macam. Pokoknya kami semuanya akan melibatkan semua operator. Ya, kalau operator kita SPM-nya jelas, SOP jelas. Kalau dia mau ikut, ayo. Dengan catatan apa Pak? Ya. Dengan catatan? Yes, memenuhi SPM yang kita buat. Kalau perlu SPM-nya kita buat sama-sama. Tapi jangan kayak statementnya Pak Andri berapa hari lalu Pak di media online mengenai APTB. Kalau dia nggak mau biar aja dia mati kayak Metro Mini sama Kopaja katanya. Saya tidak pernah seperti itu. Termasuk APTB pun kami ajak untuk rupiah per kilometer. Jangan salah. Iya, saya dengar itu. Iya kan? Tapi kalau seumpamanya nggak mau, masa kita paksa? Nah di sini Pak, di sini harusnya bisa memaksa Pak pemerintah provinsi Pak untuk menertibkan. Dia regulator. Iya. Gitu loh Pak. Sip, terima kasih. Ya. Yang kedua, yang dibilang keseriusan, sekali lagi besok hari Jumat kita akan menandatangani MOU. Ini udah tahu ya? Iya. Pak Nanang juga ya. Baik. Sebulan loh kami loh. Artinya ini sudah langsung blueprint belum? Kok langsung MOU? Sudah. Lah kok ini belum? Itu bagian jalur. Iya. Jadi begini Pak, ya. Kita itu tidak bisa menunggu. Ya, sekali lagi
Kalau Pak Gubernur selama kaji, kapan jalannya? Oke. Betul kan? Masyarakat kita yang menggunakan transportasi massal udah nggak bisa nunggu. Betul kan? Pak, nyawa. Iya, nyawa. Makanya saya bilang tadi, nanyain blueprint, nanyain kaji. Sekarang blueprint jalan aja. Bukan kaji, MOU jalan saja. Kan begitu kan? Maksudnya transparansi akan seperti apa? Gambaran Pak Andri. Masalah transparansi kan bilang tadi, ya kan, kita tidak bisa dibahas itu. Besok kalau seumpamanya Anda ingin menyaksikan MOU dan sekaligus memberikan masukan ya untuk membuat blueprint, silakan. Sekali lagi kami tidak pernah menutup diri. Jadi membuka seluas-luasnya nih, Bang Tigor. Seluas-luasnya untuk perbaikan transportasi di DKI Jakarta. Oke. Itu loh. Sudah. Sekali lagi itu komitmen ya. Baik. Makanya besok Bang Asas kami tunggu. Baik, terima kasih Pak Andri. Wah, luar biasa. Kalau syukur-syukur bisa mendamaikan dua metro mini itu menjadi yang kira-kira kan sekarang begini. Baik. Kita mau sama siapa nih? Ya kan begitu kan kerjasamanya. Syukur-syukur bisa seperti itu. Baik. Ayo. Saya ucapkan terima kasih Pak Andri, Pak Kadisub baru, Pak Kadisub DKI Jakarta yang baru 2 bulan tapi sudah begini ya, kita dengarkan, mudah-mudahan didukung dong ya Bang ya. Kita lihat bagaimana realisasinya dan eksekusinya. Terima kasih Pak Andriansa. Terima kasih Pak Andriansa. Terima kasih Pak Nanang. Pak Dodi terima kasih, Pak Bang Tigor terima kasih. Baik, kita akan jumpa lagi esok hari pemirsa di Apa Kabar Malam. Kita akhiri dulu ya malam. Selamat malam. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar yang baru Anda saksikan itu merupakan kabar mengenai update terjadinya kecelakaan yang menewaskan satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan juga anak yang tengah dikandungnya. Dan terkait dengan tabrakan beruntun itu, berikut adalah upaya razia yang dilakukan oleh petugas untuk bisa meminimalkan terjadinya kecelakaan di jalan raya akibat kelaikan kendaraan yang sudah tidak lagi layak. Berikut kabarnya. Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan satu keluarga di kawasan Warung Buncit memang menyita perhatian publik ibu kota. Bagaimana tidak, pasangan suami istri dan anak yang tengah dikandung tewas dalam kecelakaan kemarin. Inilah yang kemudian membuat pihak Dinas Perhubungan serta kepolisian bekerja sama merazia kendaraan umum khususnya bus. Selama pemeriksaan kendaraan siang tadi di kawasan Terminal Blok M Jakarta Selatan, terdapat kejadian menarik. Seorang supir Kopaja tak berhenti meluapkan emosi karena ditilang di dalam area terminal. Surat baru ditilang. Surat mana? Ditilang kenapa? Makanya saya protes. Tahu nggak? Jangan merokok. Saya protes. Kalau bawa mobil nggak boleh merokok. Ini nggak ada penumpangnya. Ya, itu matiin rokoknya. Wartawan jangan kagak ya. Polisi kagak ada hak di dalam terminal. Udah itu jangan merokok. Jangan Pak Kartono nih ya. Komandan ya. Bapak matiin rokoknya. Nanti saya laporin Mbak Ahok loh. Pria bernama Muslim ini tak bisa menahan emosi karena ditilang akibat tidak memiliki kelengkapan berkendara. Kemarahannya meluap karena polisi menilang di area terminal dan ini bukanlah kewenangan polisi. Hak progresif apa? AJR, Disub, semua yang ada di dalam terminal bukan polisi. Saya ditilang sama polisi masih di dalam terminal, itu masalahnya. Tolong dicatat deh, jangan kagak. Penindakan ini dilakukan sebagai bentuk kontrol terhadap angkutan jalan yang selama ini beroperasi di Jakarta. Ya, sesuai perintah pimpinan kita lebih intensif untuk pemeriksaan terhadap angkutan umum, terutama pengemudi yang ugal-ugalan, begitu juga untuk kelaikan jalan. Sudah ada berapa kendaraan bus yang ditindak? Ada sekitar 10 yang ditilang, yang di BAP. Dari jajaran Cakra, dari polisi ada berapa? 20. Ada 20. Untuk pelanggaran rata-rata apa, Pak? Pelanggaran ada SIM habis masa berlaku, lanjut kelengkapan surat-surat, juga kelaikan jalan, termasuk kelengkapan kartu pengenal pengemudi. Jadi untuk menghindari sopir tembak, kita lengkapi dengan surat kartu tanda pengemudi. Apapun upaya yang dilakukan, semoga saja hal ini tidak hanya sekali digiatkan. Razia serupa perlu secara konsisten dilakukan guna menertibkan angkutan umum yang nakal. Tim TV One mengabarkan. Kabar mengenai tanggapan Presiden Joko Widodo mengenai usulan kenaikan gaji Presiden dan Wakil Presiden akan saya hadirkan sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Kabar Hari Ini.
Pak.